Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami kembali boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu ini bermanfaat mengubah hidup kami, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Biar Engkau bersabda kepada kami Tuhan, Engkau sendiri mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang belum hadir dan tidak dapat hadir. Tuhan tetap lawat dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat PWMI yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya membawa dengan cara renungan, renungan. Tidak ada tanya jawab, renungan. Dengan kita membaca di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat ke-19. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat ke 25. Bila sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama saja ya. Kita baca pelan-pelan, kita hayati ayat-ayatnya. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat ke-25. Kita mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah orang yang sedang mengamalkan hati bukannya menjadi kebenaran di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti firman yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi untuk sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Yakobus tadi. Dan saya akan mengambil sebuah tema, karena di situ ada katanya bercermin. Maka saya mengambil sebuah tema adalah bercermin diri. Nah, saudara sekalian, di samping bercermin diri sebagai tema, saya memberikan satu tema yang lebih mudah kita mengerti, yaitu melihat diri sendiri. Saudara sekalian, melihat diri sendiri tidak semudah kita melihat orang lain. Coba kita hayati ya kata-kata ini. Melihat diri sendiri tidak semudah kita melihat orang lain. Atau di lain kata,
lebih mudah kita melihat orang lain daripada kita melihat diri kita sendiri. Ini satu kenyataan. Kalau kita mau melihat bagaimana tampang kita harus pakai alat bantu. Kita nggak bisa lihat bagaimana hidung kita bentuknya, bagaimana alis kita sekarang, apakah ada noda di dalam diri kita. Kita harus pakai alat bantu. Nah, saudara sekalian, alat bantu itu adalah cermin. Kita bersyukur ya, karena manusia sudah diberikan Tuhan suatu penemuan 6.000 tahun sebelum Masehi. Cermin sudah ditemukan. Diduga di kota Turki. Nah, saudara sekalian, karena ada cermin ini, manusia bisa melihat dirinya sendiri. Jadi kalau masalah bercermin bagi ibu-ibu pasti nggak asing lagi, ya. Karena mungkin satu hari lebih dari 1-2 kali kita bercermin, ya. Karena kemana-mana kita harus bercermin dulu agar penampilan kita itu pantas, agar penampilan kita itu meyakinkan. Nah, rata-rata tujuan kita kalau bercermin sama, adalah kita ingin melihat ada apa yang kurang pantas pada diri kita, sehingga kita bisa memperbaikinya supaya penampilan kita menjadi pantas di depan orang. Nah, saudara sekalian, dulu di Amerika ada seorang polisi yang sangat berpengalaman menangani orang-orang yang suka mabuk di jalanan. Kita tahu ya, orang-orang barat itu kalau minum minuman keras itu sudah umum, tidak aneh lagi. Mungkin karena udara di Eropa itu dingin, sehingga mereka bebas minum minuman keras. Nah, banyak juga orang-orang yang mabuk. Saking mabuknya mereka itu, mereka ada yang guling-guling di jalanan sehingga menghalangi lalu lintas. Orang-orang yang mau lewat mereka ganggu. Ya, kita tahu kalau orang mabuk, sudah terlalu mabuk pasti muntah-muntah itu ya. Jadi mereka bisa muntah-muntah, mereka bisa keluarkan kata-kata yang kotor, mereka bisa saling pukul, saling berkelahi. Nah, pokoknya polisi ini setiap kali menangkap orang-orang yang mabuk mengganggu ketertiban masyarakat ini, mereka ditahan di kantor polisi. Memang tidak dihukum, tapi mereka perlu ditangkap, ditahan di tahanan sampai mereka sadar. Sampai mereka sadar, mereka diberikan nasihat, baru mereka dilepaskan lagi kembali. Nah, saudara sekalian, apa yang dilakukan polisi ini? Setiap kali dia menangkap orang-orang yang demikian, dia videoin. Dia videoin keadaan mereka ketika mereka mabuk. Ya, kita tahulah ya kalau di videoin bagaimana rupa mabuk mereka itu di dalam video. Luar biasa jeleknya kan. Muntah-muntahan sampai mengotori pakaian mereka. Kata-kata kotor yang menjijikkan. Kemudian mereka guling-guling di jalan, mereka ganggu-ganggu lalu lintas dan orang yang lewat. Nah, foto-foto ini ditayangkan ketika mereka sadar dari mabuk. Mereka sudah sadar di tahanan, polisi ini membuka video itu agar mereka melihat keadaan mereka waktu mabuk. Nah, kemudian ketika mereka dibebaskan, mereka dihadiahin beberapa foto mabuk mereka yang paling jelek. Dikasihlah beberapa foto setiap orang. Kemudian dengan satu pesan, andai kata nanti kalian tergoda mau minum lagi, kalian pandanglah foto kalian. Saudara sekalian, dengan cara ini banyak orang pemabuk-pemabuk itu akhirnya mereka bertobat. Karena apa? Ketika ada keinginan mau mabuk lagi,
mereka keluarkan foto itu. Ketika mereka melihat kejelekan muka mereka, kelakuan mereka jadi enggak minum. Dan akhirnya mereka benar-benar bertobat. Nah, saudara sekalian, saya mau membuat satu kesaksian di sini. Ketika salah satu anak kami wisuda di Jakarta. Kebetulan kami ada di Jakarta waktu itu. Anak-anak masih sekolah di Jakarta semua. Saya dan Mami ke Jakarta. Nah, saudara sekalian, kami memutuskan hari wisuda itu kami mau foto keluarga. Ya. Nah, foto keluarga itu adalah habis acara wisuda baru pergi ke foto studio. Nah, pagi-pagi benar sudah siap. Masing-masing siap ya. Nah, jadi kami lihat Hansen berdiri di cermin di ruang tamu. Di sana dia senyum, dia senyum, dia senyum. Jadi kami lihat, kami aneh. Kami ragu kenapa tingkah laku Hansen seperti itu. Lantas kami tanya, "Sen, ngapain senyum-senyum di kaca itu?" Dia bilang apa? "Ma, Hansen ini belajar senyum. Karena setiap kali foto Hansen jelek kalau senyum. Ya, jelek. Nah, jadi Hansen belajar bagaimana senyum supaya bagus." Nah, saudara sekalian, jadi kita tahu bahwa cermin mempunyai beberapa fungsi. Satu fungsi untuk mengingatkan orang betapa jeleknya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan agar mereka bertobat. Dan fungsi satu lagi adalah bagaimana supaya kita bisa tampil lebih cantik. Saudara sekalian, kalau kalian perhatikan setiap toko emas, di kedua sisi dinding toko emas pasti ada kaca cermin yang lebar. Mungkin kita pikir kaca cermin ini hanya untuk orang kalau beli perhiasan, dia lihat, sudah pakai anting, dia lihat dulu. Pantas sudah, pantas sudah. Bahkan ada yang belum beli, baru pilih-pilih dia sudah buka. Boleh coba ya bos, coba dulu dia. Nah, dan ada yang beli kalung, beli rantai, mereka lihat dulu cukup panjang enggak, kepanjangan enggak. Nah, saudara sekalian, fungsi kaca itu mungkin kita anggap hanya seperti itu. Enggak sebenarnya. Fungsi kaca itu adalah fungsi seperti kaca spion. Ya, melalui kaca itu kami dapat melihat di sisi kiri atau di sisi kanan jauh puluhan meter ada kejadian apa di sana, ada kejadian apa di sana. Kalau ada bahaya bakal mengancam, kami bisa antisipasi secepat mungkin. Karena toko emas selalu jadi sasaran. Nah, saudara sekalian, berarti cermin juga ada fungsi untuk berjaga-jaga agar kita tidak kena bahaya. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 memperkenalkan sebuah cermin yang luar biasa. Apa cermin itu? Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Ya, saya harap sudah dapat kita baca bersama-sama. Kita mulai. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kenapa dikatakan Paulus memperkenalkan suatu cermin yang luar biasa? Luar biasa apanya cermin ini? Saudara sekalian, Paulus mengatakan cermin ini beda dengan cermin biasa. Karena cermin ini di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam cermin ini ada cahaya kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu adalah Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Dan adalah Roh Kudus. Dan kemuliaan itu dapat mengubah kita.
sehingga kita serupa dengan gambar Tuhan. Nah, saudara sekalian, dengan catatan kata Paulus, pandang cermin itu, bercermin di depan cermin itu dengan muka tidak berselubung. Artinya muka tidak ditutup-tutupin. Dengan muka yang terbuka kita pandang ke cermin itu, maka cermin itu akan memancarkan sinar kemuliaan, dan sinar itu akan menyinari muka kita, sehingga muka kita seperti baterai dicas, akan mendapatkan sinar kemuliaan itu, dan kita dapat memantulkan sinar itu. Nah, saudara sekalian, cermin itu apa? Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Paulus menjelaskan apa cermin itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara sekalian, Paulus mengatakan firman Tuhan itu adalah cermin yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan itu mengandung bermanfaat untuk mengajar. Saudara sekalian, apa yang diajar oleh firman Tuhan? Segala ilmu, baik di dunia maupun kerohanian, firman Tuhan itu diakui adalah kitab pengajaran yang luar biasa. Jadi, kalau kita sering bercermin di dalam cermin firman Tuhan itu, maka kita dapat pelajaran banyak tentang kehidupan. Tentang bagaimana kita bermasyarakat, tentang bagaimana kita bergaul, tentang bagaimana seorang anak menghormati orang tua, bagaimana orang tua menyayangi anaknya, tentang bagaimana kita bersekutu, tentang bagaimana kita melayani Tuhan, tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama. Semua pelajaran itu lengkap di dalam Alkitab dan diajarkan kepada kita. Dan untuk menyatakan kesalahan. Saudara sekalian, kalau hari ini ada orang menyalahkan kalian, belum tentu kalian salah. Kenapa? Karena orang punya penilaian orang. Sering terjadi seperti ini. Ya, umpamanya saya bersalah. Si A menilai saya, Pak Indra, kamu tuh salah loh lakukan seperti itu. Nggak pantas loh kamu lakukan seperti itu. Tiba-tiba si B mengatakan, wih Pak Indra, untung kau lakukan itu. Hebat kau. Saudara sekalian, yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Siapa yang menyatakan kesalahan itu benar? Ini kesalahan yang dinilai oleh manusia. Tetapi ingatlah kata Paulus, apa yang disebut salah oleh Alkitab itu pasti salah. Karena yang menyebut salah itu adalah Allah sendiri. Karena Alkitab, firman Tuhan itu adalah diilhamkan oleh Allah. Jadi, kalau Alkitab menyatakan salah, itu salah. Jangan kita perbuat. Tapi kalau Alkitab mengatakan itu benar, lakukanlah. Pasti benar. Nah, saudara sekalian, kemudian Alkitab juga mengatakan untuk memperbaiki kelakuan. Saudara sekalian, Alkitab bukan hanya menyatakan kita salah. Sudah selesai. Enggak. Dia beri solusi. Kamu salah dalam hal ini. Harusnya seperti ini. Ada jalan keluar. Ada solusi. Ada bimbingan. Bagaimana engkau memperbaiki kesalahan itu. Karena setiap orang yang melakukan kesalahan saat ini tidak pasti harus selalu sampai selama-lamanya dia melakukan kesalahan ini. Saudara sekalian, boleh jadi hari ini aku salah di hal ini. Besok lusa saya bisa memperbaiki kesalahan saya menurut apa yang diajarkan Tuhan. Jadi kita jangan menjudge orang. Kalau sekali salah, seumur hidup salah.
Nah saudara sekalian, Alkitab juga mempunyai fungsi mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara sekalian, kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Saya katakan, ada manusia mengatakan benar, tapi setelah sekian tahun kemudian hal ini sudah tidak benar. Ya, menurut penilaian manusia ini sudah tidak benar, sudah ketinggalan zaman. Tapi kebenaran yang diajarkan firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Karena apa? Karena firman Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah sama. Saudara sekalian, jadi Paulus ingin kita senantiasa mencerminkan diri di muka cermin yang mempunyai kemuliaan Tuhan itu, agar supaya kita mengenal apa kelemahan kita. Kita dapat melihat apa kesalahan kita. Dan kita mau mengubah kesalahan itu menjadi benar. Dan bukan itu saja, tetapi firman Tuhan itu akan memantulkan sinar kemuliaan Tuhan, sehingga kita merubah diri kita, agar diri kita makin mirip dengan Tuhan, makin menyerupai Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa itu adalah sempurna. Pak Teguh katakan bahwa Allah itu sempurna. Kita tidak mungkin sesempurna Bapa. Benar, karena tidak ada orang yang bisa sesempurna Bapa. Tetapi firman Tuhan menekankan supaya kita mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Jangan karena kalau aku tidak bisa sempurna, maka percuma aku belajar sempurna. Tidak. Kita harus belajar, kita harus menuju, mengarahkan langkah kita kepada kesempurnaan itu. Walaupun kita tidak bisa mencapai titik seperti kesempurnaan Bapa. Itulah tuntutan daripada firman Tuhan. Yakobus yang kita baca tadi ngomong apa? Kalau orang mendengar firman Tuhan, kemudian dia tidak lakukan, sama saja seseorang bercermin di depan cermin, melihat wajahnya, kemudian segera dia tinggalkan cermin dan segera dia lupa akan wajahnya. Saudara sekalian, apakah kita seperti itu? Saya rasa enggak ya. Mungkin waktu ibu-ibu mau pergi pesta, mau ke gereja, kalian berhias diri. Kemudian ketika kalian bercermin berulang-ulang, kalian melihat, oh alis ini tebal sebelah. Nggak mungkin kalian biarin. Ya, dihapus sedikit atau ini ditambah tebal sedikit. Kalian melihat lipstiknya sudah luar batas. Nggak mungkin kalian biarin. Kalian pasti hapus yang kelebihan itu. Kalau kalian melihat bedak ini nggak rata, ya pasti kalian akan ratakan. Nah saudara sekalian, Yakobus mengatakan apa? Kalau dia lupa akan mukanya, dia pergi. Berarti dia hanya mendengar firman Tuhan, dia tidak lakukan. Nah saudara sekalian, mendengar firman Tuhan seringkali merupakan kesukaan kita. Ya, saya sangat suka dengar firman Tuhan. Setiap malam menjelang tidur, sebelum tidur, saya pasti buka firman Tuhan. Saya buka YouTube, saya buka khotbah-khotbah hamba Tuhan. Saya dengar, saya suka sekali dengar firman Tuhan. Perhatikan kalau di gereja saya dengar firman Tuhan, saya absen di meja itu. Nanti waktu firman Tuhan saya duduk di tengah sini, supaya saya bisa melihat orang yang menyampaikan firman Tuhan, supaya konsentrasi saya bisa mendengar dan meresap firman Tuhan itu. Saudara sekalian, saya rasa kalian juga seperti itu. Tapi suatu kesalahan kita apa? Kita suka mendengar, tapi kita sulit melakukan. Kita harus akui, saya harus akui. Oleh sebab itu setiap kali kalau kita kelas meeting, habis kelas meeting, lihatlah di tulisan terakhir kelas meeting itu. Apa kesanmu hari ini dan apa yang harus kita lakukan? Saudara sekalian,
Kelas meeting, apa yang diajarkan di kelas meeting itu adalah seminggu sekali ketika kita belajar hari ini mengenai kasih. Kemudian kesan kita kasih itu baik. Kemudian janji kita dalam minggu ini kita lakukan kasih itu. Kemudian minggu depan masuk kelas meeting, baru kita berikan kesaksian. Oh, pelajaran minggu yang lalu tentang kasih. Seminggu ini aku sudah melakukannya. Aku sudah membantu orang ini. Aku sudah memberikan kasih kepada ini. Itu maksud Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita suka mendengar firman Tuhan, tapi kita sulit melakukan firman Tuhan. Kita harus akui bahwa kita seperti orang bercermin di depan cermin. Kemudian kita sudah lihat muka kita, tampang kita seperti apa. Kita tinggalkan cermin dan kita lupa dengan muka kita. Nah, saudara sekalian, kita lihat Musa. Setelah Musa 40 hari di atas gunung Sinai berhadapan dengan muka Allah, dia turun bawa 10 hukum Allah. Waktu itu mukanya belum bersinar. Dia lihat bangsanya menyembah lembu, anak lembu emas. Dia marah besar, dia banting itu batu loh. Pecahlah batu itu. 10 hukum yang ditulis oleh Roh Allah itu pecah berantakan. Tuhan panggil dia naik lagi ke Gunung Sinai. Di situ 40 hari lagi dia berhadapan muka dengan Tuhan. Setelah dia turun, Bani Israel tidak bisa mandang mukanya. Karena apa? Silau. Di muka Musa itu ada cahaya menyilaukan, sehingga mereka tidak bisa melihat. Musa menjadi aneh. Akhirnya untuk bertemu dengan jemaatnya, untuk bertemu dengan bani bangsanya, dia harus pakai cadar, dia harus pakai selubung. Setiap kali kalau Musa keluar mau ngomong dengan bangsanya, dia harus pakai selubung. Ya, pakai selubung supaya bangsanya bisa melihat dia. Dan Alkitab mengatakan, selubung ini bagus bagi Musa. Bangsanya bisa melihat dia. Dia juga bisa menjaga sinar kemuliaan itu. Jangan cepat habis. Kalau tidak ditutupi selubung, mungkin cepat habis itu sinar kemuliaan. Itu yang dipikir oleh Musa, sehingga dia pakai selubung. Tapi ingat, ketika Musa masuk ke kemah suci, dia harus lepaskan selubung itu. Tidak boleh pakai selubung. Karena di dalam kemah suci itu dia harus berhadapan dengan Tuhan. Dia harus dengar perintah Tuhan, pesan Tuhan kepada bangsanya. Di situ dia komunikasi di kemah suci itu. Baru dia sampaikan kepada bangsanya. Nah, saudara sekalian, kita tahu bulan itu sebenarnya tidak punya cahaya. Bulan itu adalah satu planet yang tidak punya cahaya. Kalau bulan itu tidak kena sinar matahari, kita tidak akan melihat bulan. Ya. Kenapa bulan kadang-kadang ada kita lihat kayak alis, bulan sabit namanya. Sekecil alis saja. Kenapa? Karena hanya bagian itu yang kena sinar matahari. Yang lainnya ditutup oleh bumi. Ini matahari, ini bumi, ini bulan, dan waktu itu bulan nongol sedikit, jadi kelihatan sedikit. Dan di sini sinar matahari menembaknya, sehingga yang sedikit itu kelihatan. Tapi bulan itu makin naik, makin naik, makin naik, jadi makin besar alisnya, makin setengah bulan. Akhirnya jadi bulan purnama. Biasa bulan purnama itu tanggal 15 di bulan Imlek, di almanak Imlek. Kenapa? Karena tanggal 15 itu bulan, seluruh permukaan bulan tidak ada lagi menghalangi sinar matahari. Sehingga kita sebut itu bulan purnama. Nah, saudara sekalian, ketika kita baca firman Tuhan, Paulus katakan, jangan pakai selubung. Karena kalau pakai selubung, kita tidak dapat sinar kemuliaan itu. Dan sinar itu tidak dapat kita pantulkan. Tapi ketika kita berikan muka kita
kita menghadapkan muka kita dengan tidak berselubung di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan itu, cahaya kemuliaan Tuhan itu akan menyinari muka kita, menyinari diri kita, sehingga hidup kita akan memancarkan sinar kemuliaan itu keluar. Seberapa banyak yang kita hadapkan diri kita kepada Tuhan, sebegitu banyaklah sinar kemuliaan itu kita pantulkan. Apakah seperti alis saja kelihatannya, atau seperti bulan purnama? Itulah yang kita kehendaki, dan itulah juga yang Allah kehendaki. Nah, saudara sekalian, akhirnya Paulus di dalam Galatia pasal 6 ayat 4 dan 5 memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 4 dan 5. Ya. Bila sudah mendapatkan, kita bacakannya bersama-sama. Kita mulai. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Cukup ya sampai di sini. Itu hanya satu ayat ya? 2. Oke. Saudara sekalian, apa yang Paulus tekankan di sini? Paulus mau kita memperbaiki diri kita sendiri. Ketika kita menghadap kepada cermin Allah, yaitu firman Tuhan, biarlah kita memperbaiki diri kita sendiri. Biarlah pekerjaan kita teruji. Biarlah karena pekerjaan itu kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Karena Paulus mengatakan apa? Aku juga bisa bermegah. Aku juga bisa istilahnya, yes, aku juga bisa bangga-bangga lah. Tapi aku bangga di dalam Tuhan. Jangan ada orang bangga karena dia hebat. Bukan. Dia hebat karena Tuhan beri dia kehebatan. Oleh sebab itu Paulus katakan apa? Ujilah pekerjaanmu sendiri. Jangan melihat keadaan orang lain. Coba bayangkan kalau di gereja kita masing-masing kita uji pekerjaan kita sendiri. Kita tidak urusin orang lain mau jadi apa dia. Masing-masing jemaat punya tugas melihat diri sendiri, mengerjakan yang terbaik, melayani yang terbaik, mengasihi Tuhan terbaik, mengasihi semua jemaat dengan baik, bekerja sama dengan baik. Saudara sekalian, gereja ini pasti maju. Jadi kita jangan hanya memandang orang lain, kita tanggung jawab. Makanya Paulus mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu yang saya rindukan. Itu yang saya rindukan. Makanya saya tidak peduli orang mau bilang apa, orang mau ngomong apa, orang mau menilai apa. Yang penting aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena aku bertanggung jawab dengan Tuhan. Lihat Paulus mengatakan, sebab setiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawab itu kepada siapa? Bukan kepada pendeta. Pendeta pun harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Hamba Tuhan juga harus tanggung jawab kepada Tuhan. Majelis gereja, pengurus, semua harus perbaiki diri sendiri. Karena dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Jadi jemaat juga tidak terkecuali. Kita harus mengerjakan pekerjaan kita. Tanggung jawab, menguji di dalam pekerjaan kita. Ketika ada perkataan menguji, saya membayangkan pemazmur mengatakan, selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku, kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara sekalian, ketika saya siapkan firman Tuhan ini, saya mengakhiri. Saya tanya dengan Mami. Saya bilang, Ma,
Ada satu lagu, apa ya cocoknya dengan ayat ini? Lagunya apa? Waktu itu tidak dapat. Tapi tiba-tiba kemarin dulu, apa kemarin pagi atau sore atau malam, saya katakan, Ma, aku ketemu lagunya. Selidiki aku, ini pemazmur Daud mengatakan. Daud itu hebat, Daud itu dikasihi Tuhan, Daud itu raja yang perkasa, dia dicintai oleh semua umatnya, oleh semua rakyatnya. Tetapi Daud bukan orang sempurna. Daud menyadari bahwa dia banyak kelemahan di hadapan Tuhan. Dia pernah melakukan banyak kesalahan. Perzinahan pun dia lakukan. Dia bunuh suami orang yang dia mau ambil jadi istri. Saudara sekalian, kesalahannya cukup besar di pandangan manusia. Dia bertobat, dia mohon ampun kepada Tuhan. Kemudian dia katakan, Tuhan selidiki aku, Tuhan kenal hatiku, aku mencintaimu. Ujilah, lihatlah pikiran-pikiranku Tuhan. Jangan biarkan dia serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara sekalian, kita harus jujur, kita bukan seorang yang sempurna. Oleh sebab itu, kita pantas juga setiap saat mohon kepada Tuhan seperti Raja Daud. Selidikilah aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku dan ujilah aku. Kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini. Sebelum kita akhiri khotbah ini, saya rindu, Pak Teguh, kita nyanyikan lagu ini. Saya rasa kita semua bisa hafal lagu ini. Ketika kita nyanyiin lagu ini, benar-benar keluar dari sanubari. Kita sambil nyanyi, kita hayati lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan mengenal hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya pada nanti aku tetap setia. Semoga firman Tuhan hari ini membawa kita ke hadapan cermin Allah, sehingga kita tahu kelemahan kita. Biarlah Tuhan menolong kita untuk mengatasi segala kelemahan kita, sehingga ketika kita lemah, kita kuat. Biarlah kemuliaan Tuhan yang ada di cermin firman Tuhan itu selalu menyinari kita, sehingga kita semuanya dapat memantulkan sinar kemuliaan Tuhan itu, memantulkan keharuman Kristus bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Biarlah semua jemaat yang hadir pada sore hari ini hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengubah diri kita karena Tuhan merindukan itu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Engkau memberikan kami tekad
untuk senantiasa bercermin di dalam firman-Mu, karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu itu akan menyinari kami, sehingga hidup kami akan makin menyerupai Tuhan. Gereja ini, jemaat ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, termasuk diri kami sendiri. Biarlah kami bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan yang sudah kami lakukan pada masa-masa yang lalu, agar untuk kemudian hari kami hanya mempunyai satu tujuan, untuk memajukan gereja-Mu, memuliakan nama-Mu, untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.